Gawat, makin panas. Ini nasib Jokowi. Di tengah musibah dan sengkarut penanganan pandemi COVID-19, kita tak punya pemimpin yang kuat, yang digugus sikap, tindak, dan isi bicaranya. Jikapun ada, ia hanya sebatas pemimpin daerah yang tak kuasa apa-apa terhadap kebijakan berskala nasional. Di ujung PPKM darurat, sekarang pakai level 1-4. Angka korban COVID-19 menembus angka 3 juta lebih. Korban per hari hampir 50.000 orang dan kematiannya di atas 1.600 orang. Jadi, ikhtiar melalui PPKM darurat bisa dianggap gagal. Rakyat bertambah sengsara. Ekonomi tak bergerak di angka 4%. Diperpanjang lagi, akan tambah besar masalahnya. Hutang menumpuk bergunung-gunung. Di media massa dan media sosial, kritik berhamburan, dibalasnya oleh buzzer RP yang kadangkala menyebalkan karena memakai kata-kata tak senonoh, jauh dari sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat negeri ini. Coba simak gaya Duterte menangani pandemi COVID-19 di Filipina atau gaya Erdogan di Turki. Mereka pun tadinya kewalahan, apalagi di Filipina yang serba terbatas fasilitas kesehatannya. Tapi rakyat di negeri jiran itu angkat jempol dengan Duterte. Sang presiden turun langsung ke lapangan, tidak mendelegasikan kekuasaannya kepada menteri senior. Semua ucapan presiden digugur rakyatnya. Kebijakan Duterte menolak warga asing singgah ke negerinya membuat pandemi COVID-19 di Filipina tidak melonjak drastis seperti di negeri kita. Sultan Brunei pun patut dicontoh ketegasannya. Beragam belit kerajaan dilaksanakan rakyatnya dengan sukacita. Tak ada ambulans yang mengaung-ngaung. Tak ada pula toa masjid yang menggambarkan meninggal warga Brunei Darussalam karena COVID-19. Sultan mengajak rakyatnya mengaji setiap malam di masjid dan surau, seraya berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Apakah kita seperti ini? Tentu tidak. Kita memang tak punya pemimpin yang bijak, bestari. Oleh karena itu, ini peringatan untuk buzzer RP. Kata Denny Siregar, rakyat yang malas dan lapar selalu menginginkan presiden turun. Ia menunjuk hidung para perongrong negara yang katanya itu-itu saja. Rupanya Denny sudah mendapat suplemen lagi karena sebelumnya bersama teman sebuzzernya kompak mengkritik presiden soal perpanjangan PPKM. Sang pahlawan ini kalau lapar menggonggong kuat, tapi malas menggaungkan permanen aspirasi rakyat. Rakyat yang bersuara ingin Jokowi turun tidak sedikit dan bukan malas. Rakyat yang diam, bukan senang, dan menerima prestasi pemimpin yang digelari publik sebagai raja pembual. Mereka itu hanya tak mampu bermedia. Justru penyuaranya adalah para pejuang yang berani dan cerdas. Berbeda, jauh dengan para pengecut yang selalu bersembunyi di rimbunan bulu ketiak kakak pembina. Pengemis lapar yang berjajar, mengembek saat menagih bayaran. Terlalu banyak data kelemahan pengelolaan negara, dari ekonomi, politik, hingga agama. Terlalu banyak otak-atik kata dan bahasa, padahal itu-itu juga. PSBB dan PPKM itu tidak berbeda. Semua sama-sama menjadi alat pemaksa untuk hasrat penguasa dalam menunggangi bencana. Rakyat yang dibuat porak-poranda, sementara para pejabat nyaman-nyaman saja. Akan tetapi, setelah direnungkan dalam, ada benarnya cuitan Denny bahwa rakyat memang malas. Malas level 4, yaitu level pertama, malas mengikuti pandangan buzzer rupiah yang biasa mengangkangi rakyat dan menyerang akal sehat dalam berbangsa dan bernegara. Level kedua, malas bertegang rasa dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah terbukti menghancurkan sendi budaya luhur dari negara yang merdeka, adil dan beradab. Level 3, malas untuk tunduk kepada negara Cina
dan ikut permainan para pengkhianat bangsa. Membuka jalan bagi eskalasi ideologi komunis dengan banjirnya tenaga kerja Cina di negeri tercinta. Level 4. Malas untuk menerima Jokowi menjadi presiden 3 periode. Untuk 2 periode saja sudah sangat berat dan membebani. Jokowi bukan solusi, tetapi merupakan masalah itu sendiri. Adalah hak rakyat untuk malas atau rajin, berteriak dan berjuang. Rakyat lapar sudah biasa dan memang habitatnya, tetapi para penjilat lapar bisa membuat gaduh sejagat, menjadi harimau buas yang memakan semua. Bansos, minyak, kebun, aspal, hingga vaksin pun dikunyah dan ditelan. Penuh nafsu dan keserakahan. Denny Siregar mungkin tidak malas dan lapar, tetapi yang jelas tuduhannya tidak membuat rakyat memelas dan terkapar. Ketika air bah perubahan tiba, maka sampah-sampah busuk akan tiba hanyut terbawa air ke laut, habis tak tersisa. Di lain sisi, Pandu Riono kritik Jokowi belusukan cek obat COVID-19 ke apotek. Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI), Pandu Riono meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk meninjau ulang pembagian paket obat COVID-19 ke kalangan masyarakat. Hal itu disampaikan Pandu untuk menanggapi konten video belusukan Jokowi ke apotek di kawasan Bogor, Jawa Barat. Jokowi tampak mencari beberapa obat terapi COVID-19, di antaranya oseltamivir, favipiravir, azitromisin, vitamin D3, kemudian suplemen multivitamin yang Becomz. Namun, karena beberapa obat yang dicarinya tidak ada, Jokowi pun ketika menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap hasil belusukannya. Kalau obat-obatannya yang dicari Pak Jokowi ada, apoteknya bisa ditutup. Karena berikan obat keras tanpa resep dokter, Pak Menkes, sebaiknya paket obat yang didistribusikan ke masyarakat ditinjau ulang. OTG dan bergejala ringan tak perlu obat. Yang sedang dan berat harus masuk rumah sakit, tulis Pandu dalam laman media sosial resminya Sabtu. Menurut Pandu, pembagian paket obat justru kontraproduktif dan tidak mendidik rakyat karena menggambarkan keleluasaan mengonsumsi obat keras tanpa anjuran dokter. Dia menilai pemerintah sebaiknya tetap fokus dalam mengendalikan pandemi dengan mewajibkan rakyat selalu pakai masker, meningkatkan tes lacak isolasi, dan terus menggalakkan edukasi agar rakyat paham soal kondisi pandemi. Bukan justru mengumbar penggunaan obat yang seharusnya masuk ke dalam obat etikal. Terlebih, profesi dokter sudah tidak menganjurkan azitromisin dan oseltamivir untuk terapi COVID-19. Bila Anda terkonfirmasi positif COVID-19 tak bergejala atau gejala ringan, lakukan isolasi, istirahat, dan konsumsi makanan yang bernutrisi. Jangan konsumsi obat keras, herbal, atau suplementasi. Tak perlu pakai obat. Sayangi tubuh Anda, jangan dirusak oleh obat keras. Tubuh mampu atasi, tambahnya.